welcome back ke cerita Ola. Kali ini cerita Ola ditemani sama bantal guling. Jadi biarin di situ, itu kamar gua nggak berantakan aslinya, tapi ini memang buat nemenin gua aja. Jadi kalau kalian nggak mau mendengarkan, ada bantal guling yang mendengarkan. Alasan aja. Oke, jadi kali ini gua mau cerita tentang gua waktu pertama kali didiagnosa dengan gangguan depresi dan gangguan cemas atau disebut juga anxiety disorder oleh beberapa psikiater di tahun 2009. Jadi oleh beberapa psikiater, bukannya cuma satu psikiater. Mungkin kalau satu psikiater doang dia bisa salah diagnosa, tapi beberapa psikiater, dan semua psikiater yang gua temui mendiagnosa gua dengan gangguan depresi dan juga dengan anxiety disorder atau gangguan cemas. Bahkan gue sempat selingkuh ke psikiater lain mendiagnosa gue dengan PTSD karena trauma masa kecil, dan juga ada yang mengira gue bipolar. Gue nggak percaya itu, tapi kalau gaya ngomong gue kayak begini terus, bisa juga kalian menganggap gue memang bipolar, lagi manic. Aduh guys, gue itu ibaratnya kalau gue ada pasien yang udah di verified. Jadi gue tidak mendiagnosa diri gue sendiri, gue didiagnosa oleh dokter gue. Sering banyak yang bilang, Ola, lu jangan suka mendiagnosa diri sendiri, lu tuh jangan suka menganggap lu sakit, jadinya lu sakit. Lah siapa yang anggap sakit? Justru gue sakit dulu, terus gue ke dokter menjelaskan, oh penyakitnya ada namanya, si ini, si depresi, si anxiety gitu. Nah terus, tapi kalian sendiri masih suka mendiagnosa diri sendiri, aduh gue depresi nih, aduh gue ini, padahal itu sedih biasa, kadang-kadang itu bukan depresi. Jadi kalian mesti tahu juga, depresi dengan gangguan depresi yang didiagnosa oleh dokter dengan kesedihan, walaupun kesedihan itu dalam, mesti dibedakan. Gangguan depresi dan kesedihan itu adalah dua hal yang berbeda. Sama kayak lu sakit kepala, minum bodrek hilang. Tapi orang yang punya kanker kepala nggak bisa minum bodrek doang hilang. Sakitnya seperti apa? Nah terus juga, kalau gue sedih, gue kadang suka sedih tanpa jelas, tanpa sebab. Sedih nggak jelas tanpa sebab maksud gue. Gue suka nangis berjam-jam. Kalian nggak pernah kan lihat gue nangis kan? Paling kalian taunya gue happy terus, karena kalau gue nangis gue nggak bilang-bilang, gue diem aja di kamar. Terus gue suka menarik diri dari pergaulan, tiba-tiba gue menghilang, bukan karena gue dikejar utang, tapi gue lagi depresi. Gue nggak mau ketemu orang, gue nggak angkat telepon orang, chattingan pun lama gue bales. Nah itu biasanya gue udah masuk gejala depresi. Nah terus banyak yang bilang, Ola lu jangan depresi. Hah? Jangan depresi? Emangnya kalian kira depresi itu pilihan? Kalau ada pilihannya sih, aku lebih baik nggak mau depresi. Karena apa? Menderita, mau bunuh diri apa segala macam, emangnya enak? Ntar dibilang nggak bersyukur. Terus kalau gue nggak bersyukur, buktinya gue selalu mensyukuri apa aja yang gue punya. Gue bersyukur gue bisa tinggal di sini, gue bersyukur dengan pengalaman pahit gue sampai gue terbentuk seperti ini. Apapun gue syukurin, bahkan lu jatuh di depan gue pun pasti gue syukurin. Jadi kurang bersyukur apa gue kan? Terus banyak yang bilang, oh lu ngapain sedih sih? Lu sedih kenapa? Gue gak tahu, sedih aja, gue merasa gak berguna. Lihatlah, Tuhan itu ngasih keindahan, Tuhan ngasih segalanya buat lu. Hah? Lu gak bisa ngomong kayak begitu sama orang yang dengan gangguan depresi. Lu bisa gak ngomong begitu sama orang yang lagi pakai ventilator? Lu bilang, hey, lu kenapa pakai ventilator? Woi, nih nikmatin udara, oksigen, free lo
dari Tuhan. Nggak bisa loh. Nikmatin, belajar, lepas ventilator, nikmati udara. Bisa nggak ngomong kayak begitu? Nggak bisa kan? Kalau lu sampai ngomong begitu, empati lu di mana? Sama saat lu ngomong dengan orang dengan gangguan jiwa, lu nggak bisa ngomong kayak begitu, nggak bisa bilang mereka nggak bersyukur, nggak menikmati apa yang udah Tuhan kasih. Lu bilang mereka tidak beriman, nggak bisa ngomong kayak begitu. Nah terus juga, kalau pas gue lagi kena anxiety disorder, saat gue tuh selalu berprasangka buruk terus. Bukan berprasangka gue buruk tentang ke orang lain ya, tapi gue berasa hidup gue tuh bakalan hancur. Cemas sama akan masa depan. Jadi gue anxiety, gue cemas apa yang akan terjadi nanti. Aduh kayaknya gue bakalan hidup begini deh, aduh gue bakalan begitu deh, aduh kayaknya gue bakalan married sama Park Seo Joon deh. Itu sih nggak depresi ya, happy. Nah terus udah gitu, mereka banyak yang bilang, oh lah, lu jangan suka gitu lah, berpikir positif, lu jangan suka mikirin jelek-jelek tentang diri lu. Nah terus aku mau kasih tahu, gangguan cemas atau anxiety disorder itu salah satunya gejalanya adalah dia selalu khawatir, dia selalu berpikiran buruk bahwa satu hal akan membuat hidupnya hancur. Jadi itu karena ada gangguan cemas yang bisa juga disebabkan karena ketidakseimbangan zat-zat di dalam otak. Makanya kadang obat psikiatri itu dibutuhkan. Terus terapi sama psikolog juga dibutuhkan. Karena apa? Biar kita bisa mikir rasional dan nggak usah terlalu khawatir sama masa depan dan nggak usah terlalu sedih memikirkan masa lalu. Jadi kita tetap ada di saat ini. Itulah gunanya psikiater dan psikolog dalam membantu orang dengan gangguan jiwa. Nah sekarang gue tanya, lu nggak menderita gangguan jiwa? Nah terus kenapa lu bisa berpikiran buruk sama orang, lu bisa nyinyir ke orang, lu bisa ngatain orang, ngomongin orang? Gue mau tahu zat apa yang lagi terganggu di dalam badan lu. Nama penyakitnya apa? Jangan suka lah meremehkan orang dengan masalah kesehatan jiwa. Kalau gue masih tetap ketawa, kalian bisa lihat gue lihat ketawa segala macem. Kalian itu nggak pernah ngelihat gue waktu gue nangis, nggak pernah ngelihat gue tuh sampai merangkak gara-gara kena panic attack. Yang gue tunjukin di sosmed happy aja. Yang gue kasih tahu di luaran ya tentang happy-nya aja. Tapi kalian nggak ngelihat kan apa yang udah gue lalui, enggak. Dan kalian juga nggak perlu tahu juga. Tapi gue berbicara begini supaya banyak orang yang tahu kalau masalah gangguan jiwa itu bukan karena mereka kurang bersyukur, karena kurang beriman. Jadi ini murni karena banyak faktornya. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, faktor biologis. Ya, yang menyebabkan zat-zat di otak ini nih nggak seimbang. Gue nggak marah, cuma ngomong, cerita, pakai emosi aja dikit. Ya, gitu aja deh ceritanya. Jadi jangan suka meremehkan gangguan jiwa. Kalian juga harus sadar tentang pentingnya kesehatan jiwa supaya gue nggak kayak gue gini nih, emosi. Kasih.